Apa kabar Anda saat ini? Semoga Anda sehat walafiat. Ada sebuah pertanyaan. Bisakah kita menjadi orang yang selalu diprioritaskan dalam segala hal tanpa melibatkan cara-cara yang instan dan tidak pantas? Jawabannya, tentu bisa jika kamu mengetahui 9 prinsip stoikisme yang akan kita bahas dalam video ini. Sebelum dilanjutkan, silahkan tekan dulu tombol like dan subscribe agar channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi banyak orang. Stoikisme, sebuah filsafat yang berasal dari Yunani kuno, didirikan oleh Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Filsafat ini menekankan kepada kebajikan, ketenangan pikiran, dan rasionalitas dalam menjalani kehidupan ini. Prinsip-prinsip stoikisme sangat membantu kita menjadi seorang yang selalu tabah dan kuat di segala kondisi, membuat kita menjadi handal dan dapat diandalkan, sehingga kita bisa menjadi orang yang diprioritaskan dalam setiap kesempatan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Mari kita simak satu persatu 9 cara untuk menjadi prioritas yang tidak terelakkan berdasarkan ajaran stoikisme. 1. Menjaga integritas dan kejujuran. Dalam stoikisme, integritas dan kejujuran adalah pilar utama. Para stoik percaya bahwa kita harus tetap teguh pada prinsip-prinsip kejujuran, bahkan ketika kita dipaksa atau dihadapkan pada kondisi dan situasi di mana kita dipaksa untuk melakukan penyimpangan. Seneca banyak berbicara tentang pentingnya menjaga martabat kita dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan moral yang baik. Kita akan membangun reputasi yang kuat dan dapat dipercaya dengan menjaga integritas dan kejujuran. Kita memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk diandalkan dan dianggap sebagai orang yang bermoral dan berintegritas tinggi, sehingga menjadi orang yang layak untuk diprioritaskan. 2. Kebajikan sebagai tujuan utama. Para stoik berpendapat bahwa kebajikan adalah tujuan utama dalam kehidupan. Kebajikan mencakup hal-hal seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Mengejar kebajikan ini membuat kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih dihargai oleh orang lain. Kita akan lebih dipercaya dan dihormati jika kita fokus pada kebajikan karena tindakan kita akan sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat. Menjadi contoh kebajikan akan membuat kita menjadi prioritas dalam hubungan pribadi, profesional, dan sosial. 3. Ada batasan untuk diri sendiri. Sebagai manusia yang mempunyai keterbatasan, selayaknya kita memiliki batasan-batasan dalam hidup ini. Kita harus mampu membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam Enchiridion, Epictetus menjelaskan bahwa kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Jika kita fokus pada hal-hal yang dapat kita lakukan dan dapat kita kendalikan, seperti sikap kita, usaha, dan nilai-nilai kebaikan, kita dapat mengurangi tekanan dan stres dan menjadi lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan kita. Jangan memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Mengabaikan hal-hal yang di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain tentang diri kita, atau situasi dan kondisi di luar yang tidak dapat kita ubah, akan membuat Anda lebih fokus dan lebih produktif. Hal ini akan membuat kita lebih andal dan dihargai, karena kita tidak terombang-ambing oleh kekhawatiran dan ketidakpastian yang tidak perlu. Katakan ya untuk hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan katakan tidak untuk hal-hal yang tidak bisa kendalikan. Maka Anda akan menjadi orang yang tegas dan bisa diandalkan. Dan tentunya orang akan memprioritaskan Anda dalam segala kesempatan. 4. Mengembangkan ketahanan emosional. Stoikisme menekankan pentingnya ketahanan emosional, juga dikenal sebagai apatheia. Ini bukan berarti tidak merasakan emosi sama sekali, tetapi lebih kepada menghindari membiarkan emosi negatif mengambil alih kendali kita. Menurut Seneca, kita harus menghadapi tantangan dan kesulitan dengan tenang dan tidak membiarkan perasaan negatif seperti kemarahan, kecemasan, atau kesedihan menghancurkan diri kita. Dengan emosi yang dapat dikendalikan, kita akan lebih mampu menghadapi situasi sesulit apapun
tanpa kehilangan keseimbangan kita, yang membuat kita lebih dapat diandalkan dalam keadaan krisis dan dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya akan membuat Anda menjadi orang yang diprioritaskan dalam setiap kesempatan. Simes, ketenangan pikiran. Stoikisme mengajarkan untuk melakukan meditasi dan refleksi diri. Dalam meditasi, Marcus Aurelius sering berbicara tentang kematian, ketidakkekalan, dan tujuan hidup. Kita dapat mencapai ketenangan pikiran yang lebih besar dengan merenungkan ide-ide ini secara teratur. Ketika kita memiliki pikiran yang tenang, kita dapat tetap fokus pada tujuan kita dan tidak mudah terganggu oleh gangguan yang muncul sehari-hari. Ini membuat kita lebih efektif dan efisien dalam tugas kita, dan orang akan melihat kita sebagai orang yang stabil dan menjadi sumber ketenangan. Dan tentunya orang-orang seperti ini akan diprioritaskan dalam setiap kesempatan. 6. Mengembangkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri. Menurut Stoikisme, memahami emosi adalah langkah pertama untuk mengendalikan emosi. Meningkatkan kecerdasan emosional memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif dan penuh empati. Ketika kita memiliki kecerdasan emosional, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan saling percaya, dan kita dihargai dalam lingkungan sosial dan profesional karena kita dapat berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan konflik, dan mendukung orang lain dengan cara yang konstruktif. 7. Menghargai waktu dan menghindari penundaan. Para Stoik sangat menghargai waktu mereka dan berusaha untuk tidak menyia-nyiakannya. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri untuk menjalani kehidupan setiap hari dan menekankan pada dirinya sendiri bahwa hari itu adalah hari terakhirnya. Kita akan lebih fokus pada penggunaan waktu yang produktif dan bermakna dengan cara ini. Kita akan lebih produktif dan dihargai di tempat kerja jika kita menghindari penundaan dan bekerja dengan efisiensi tinggi. Karena kita selalu menyelesaikan tugas dengan kualitas yang tinggi dan tepat waktu, orang akan melihat kita sebagai orang yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan. 8. Belajar dari kegagalan dan tantangan. Epictetus menekankan bahwa kita tidak boleh takut akan kegagalan, tetapi harus menggunakan setiap pengalaman sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik, karena kegagalan dan tantangan adalah bagian alami dari kehidupan dan harus dilihat sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kita akan menjadi orang yang lebih tahan dan adaptif jika kita melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar. Orang lain akan melihat kita sebagai orang yang tidak mudah menyerah dan selalu berusaha untuk maju, sehingga kita akan menjadi pilihan utama dalam situasi yang membutuhkan ketekunan dan ketangguhan. 9. Memprioritaskan kebaikan bersama. Menurut para Stoik, kita semua memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebaikan bersama, karena kita adalah bagian dari masyarakat yang lebih besar. Marcus Aurelius banyak berbicara tentang betapa pentingnya bekerja untuk kepentingan masyarakat daripada untuk kepentingan pribadi. Kita akan dihargai sebagai anggota yang berharga dalam komunitas kita jika kita berkontribusi pada kebaikan bersama. Ini akan membuat kita dipandang lebih tinggi dalam berbagai situasi, karena orang melihat kita sebagai orang yang peduli dan berdedikasi untuk meningkatkan kehidupan bersama. Kesimpulan, perjuangan dan komitmen untuk mengembangkan diri sesuai dengan prinsip-prinsip Stoikisme diperlukan untuk menjadi seorang yang menjadi prioritas yang tidak terelakkan. Kita bisa menjadi orang yang dihargai dan dapat diandalkan dalam berbagai aspek kehidupan dengan fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, mengembangkan ketahanan emosional, mencari kebajikan, berlatih ketenangan pikiran, menjaga integritas, mengembangkan kecerdasan emosional, menghargai waktu, belajar dari kegagalan, dan menyumbang pada kebaikan bersama. Tidak hanya kita menjadi lebih baik sebagai individu, tetapi prinsip-prinsip ini juga membantu kita membangun hubungan yang kuat dan berharga dengan orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menjadi sebuah inspirasi bagi Anda. Dan buat Anda yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini, kami ucapkan terima kasih banyak.
Sampai jumpa di video berikutnya.